eh, ya kaitan antara brand ya, kemudian brand image dengan brand equity ya, atau dalam hal ini studi kasusnya adalah studi kasus harga saham Tesla yang jauh di atas nilai tangible asetnya ya. Artinya kalau mungkin mobil apa VW ya ataupun mobil merek satu peersnya ya, satu pesaingnya gitu ya, mungkin harganya mirip-mirip antara harga sahamnya dengan eh, apa harga saham dengan harga tangible mobilnya gitu ya, mirip-mirip. Itu nah, kita menemukan fenomena bahwasanya ya harga saham apa namanya Tesla ya, harga saham Tesla itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tangible asetnya atau daripada nilai produksi mobil ya per lembar sahamnya. Oke ya. Pertanyaannya adalah ya bagaimana mengaitkan antara green brand image. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya Tesla ya, Tesla image-nya adalah perusahaan ya ataupun eh, giant companies yang sudah ya mengedepankan aspek-aspek keramahan lingkungan ya, dan tidak banyak greenwashing-nya gitu ya. Nggak hanya sekedar tagline atau ucapan, tapi memang dinilai bahwasanya core bisnisnya adalah di bidang mobil listrik yang itu mendukung ya atau mengurangi emisi gas karbon. Nah, hal ini membuat brand Tesla harga sahamnya melonjak cukup tinggi dibandingkan dengan pesaing. Bahkan kita kalau mau beli saham Tesla tuh bisa nggak harus per lembar gitu ya, bisa dipecah-pecah kecil-kecil sekali karena memang harga per lembarnya mahal gitu ya. Oke. Nah, bagaimana mengaitkan antara ya green image tadi ya di brand Tesla ini terhadap green brand equity. Nah, kalau kita sedikit membahas teoritisnya ya, green brand equity kaitannya bisa dua hal ya. Yang pertama, kaitannya dengan pemasaran. Ya, mungkin kalau kita ya di mata kuliah manajemen pemasaran, brand equity itu adanya di materinya manajemen pemasaran ya. Padahal brand equity ini ya juga sangat relate dengan aspek finansial ya, karena kita membeli sesuatu ya, kita membayar harga yang sifatnya intangible atau tidak terlihat ya, karena harganya bukan melekat pada barangnya tapi melekat pada brandnya. Atau dari sisi konsumen ya, kita membelinya bukan berdasarkan rasional appeal, tapi kita sebagai konsumen membeli dengan pendekatan emosional appeal gitu ya. Nah, ini kalau sedikit apa kita bahas teorinya gitu ya. Ini saya ambil dari hanya dari modul saya gitu ya. Nanti bisa berkembang baik dari textbook ataupun sumber jurnal lain. Ya. Nah, kita mulai berangkat dari green brand image ya atau green brand ya, menurut Huang dan Yang tahun 2014, yang didefinisikan sebagai salah satu alat komunikasi yang memberikan informasi tentang merek dan manfaat unik produk ya, khususnya untuk mengurangi dampak lingkungan dan menyajikan atribut produk ramah lingkungan. Dan sedangkan kita juga tahu bahwasanya kalau kita berbicara tentang brand, tentunya brand sangat kompleks, sangat multidimensi gitu ya. Di dalamnya banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian ya. Di sini antara lain secara teorinya ada atribut, ada manfaatnya, kemudian ada value-nya dari produk atau brand tersebut, kemudian terkait juga dengan culture atau budaya, kemudian behavior, dan juga definisi pengguna. Nah, kemudian ini menurut teorinya Hartman 2005, Lemher and McDaniel 2001, dan Ciptono 2005, bahwasanya green brand itu dijelaskan sebagai dua hal ya. Yang pertama sebagai identifier, yang kedua sebagai differentiator. Oke. Nah, sebagai identifier yaitu sebuah konstruksi yang dipilih ya oleh pemiliknya berupa logo, nama, simbol, karakter, dan lainnya. Ya, jadi diharapkan dengan kita memiliki brand, khususnya dalam hal ini adalah green brand, ya hal tersebut dapat ya mengidentifier, artinya itu sebagai alat ya. Diharapkan brand bisa menjadi alat untuk mengidentifikasi satu hal ya yang dibuat atau dibuild oleh pemiliknya, yang umumnya adalah berupa logo, nama, simbol, karakter, ataupun yang lainnya. Selain itu, green brand juga berfungsi sebagai differentiator yang tentunya hal ini adalah untuk membedakan antara ya produk kita
ya antar satu produk dengan produk lainnya. Ya sehingga selain identifier tadi untuk mengenali, ya tentunya juga setelah kenal, setelah kita tahu ya punya positioning yang hijau, yang ramah lingkungan, tentunya harapannya bisa menjadi diferensiator dibandingkan dengan brand atau produk dari pesaing ya. Nah, aspek-aspek dalam green brand menurut teori ada green brand image, green satisfaction, green trust, dan juga green awareness. Nah, sedangkan juga green brand memiliki benefit ya. Nah, tentunya terdapat berbagai strategi positioning merek seperti efisiensi energi, ya organik dan juga ramah lingkungan. Ya, istilahnya dikenal dengan produk ataupun brand hijau. Kemudian menurut Keller 1993, konsumen biasanya mempersepsikan sebuah merek berdasarkan ingatan mereka yang terkait. Ya, dan persepsi tersebut pada akhirnya menghasilkan citra merek secara keseluruhan. Nah, kemudian green branding, ya, ini perusahaan dapat menguntungkan diri mereka dengan menggunakan inisiatif green brand ya menurut Polonsky tahun 94, dan arahnya adalah adanya fenomena pemasaran baru yaitu green brand equity. Jadi yang mau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya frameworknya, bahwasanya ini hanya dari modul nih ya, hanya dari modul bahwasanya framework yang kita dapat ya kalau mau mengaitkan antara brand, sebentar yang join nih. Ya, antara brand ya kemudian ya brand secara konvensional gitu yang tadi yang kompleksitasnya macam-macam ya juga multidimensi ya, kemudian menuju kepada green brand, kepada brand yang hijau ya, kemudian green brand tadi kita pengennya tadi kalau kita masukkan ke dalam konteksnya Tesla yang harga sahamnya per unit produksi mobil itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai tangible dari atau nilai fisik dari mobilnya itu sendiri gitu ya. Nah, itu dapat dikaitkan dengan green brand equity ujung-ujungnya tadi menurut Polonsky 94 ya. Artinya akan ketemu sebenarnya antara green brand akan menuju green brand equity yang menurut teori bisa dibagi dua green brand equity tadi ya, bisa secara pemasaran dan bisa juga secara atau dikaitkan dengan finansial ya. Dalam hal ini valuasi harga saham Tesla tadi termasuk salah satu sudut pandang dari sisi finansial atau keuangan ya, artinya bisa ketemu secara teori. Nah, ini framework ini baru saya develop dari modul yang yang saya bagikan ya, atau yang kita pelajari di chapter Green Brand gitu ya. Nah, mungkin masih banyak model-model ataupun framework lain yang bisa dieksplor kalau kita mungkin merujuk kepada teori baik textbook maupun non teks ataupun kepada jurnal-jurnal internasional maupun nasional yang bereputasi gitu ya.